Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah pemrograman ya. Tidak terasa kita sudah nyampe di pertemuan kelima ya. Oke, untuk hari ini ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kita hari ini kan pertemuannya masih di apa? Lanjutan apa? Masih ada yang ingat ya? Objek oriented. Apa? Objek orientednya belum, nanti. Ini masih lanjutan materi sebelumnya. Sebelumnya materinya tentang apa? Kelas dan member kan, Pak? Iya, member dari kelas ya, anggota kelas ya. Jadi kemarin itu kan anggota kelas itu banyak ya, ada field, ada properties ya, ada metode, ada konstruktor. Nah, ini metode ini materi kita hari ini masih lanjutan tentang member dari kelas gitu ya, seperti itu. Untuk materi sudah di-download ya? Udah dibaca-baca belum? Materinya tadi sudah saya upload ya sekitar 10:30 ya. Itu udah dibaca belum ya? Belum ya pasti ya? Belum, Pak. Oke, belum ya. Jadi materi kita hari ini kan tentang metode ya. Metode ini sebenarnya sudah Anda pelajari ya di apa? Mata kuliah. Ada yang masih ingat nggak? Algoritma pemrograman sudah. Ya, sudah Anda pelajari di algoritma pemrograman ya. Cuma di situ kan namanya bukan metode, tetapi apa? Function, Pak. Iya, function. Oke. Nah, mungkin juga di materi function itu jenis-jenis function yang Anda kenal mungkin masih ada berapa yang kemarin sudah pernah dikenal? Mungkin baru 2 gitu ya. Padahal function itu banyak jenisnya ya. Nanti jenis-jenis yang lainnya akan kita pelajari hari ini di materi ini ya. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ada yang ditanyakan untuk materi sebelumnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, langsung aja karena ini juga udah telat ya tadi ya, sekitar 20 menit ya. Jadi nanti mungkin kita selesainya sampai jam 1. Tapi kalau bisa cepat ya jangan sampai jam 1 lah ya gitu ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya membahas tentang kelas member lanjutan ya, bagian kedua yaitu method atau function. Ya, kita mulai dengan resume materinya dulu ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu nanti ada definisi metode ya, kemudian cara membuat atau cara mendeklarasikan metode, kemudian jenis-jenis metode. Nah, jenis-jenis metode ini banyak ya, ada void, non-void. Nah, ini mungkin sudah Anda pelajari ya di materi function yang sudah Anda dapatkan di semester 1, iya apa enggak? Jenis-jenis function. Iya, Pak. Oke. Nanti yang baru mungkin ini ya, ada static, ada overloading method, ada overriding ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti kita hari ini hanya belajar yang 3 ini ya, membahas yang 3 ini. Untuk overriding ini nanti materinya di materi pewarisan atau inheritance ya, ketika Anda belajar konsep OOP ya, nanti ketika di pertemuan mungkin setelah US setelah UTS mungkin nanti ketika kita masuk di materi pewarisan nanti kita akan membahas jenis-jenis metode yang lain yaitu override ya. Override itu apa sih gitu ya? Override itu artinya apa kalau di Indonesia kan? Memindahkan. Oh, kok memindahkan? Override, menimpa gitu ya. Jadi metode yang ada ditimpa gitu ya. Nah, ditimpanya gimana itu nanti kita pelajari ya nanti di materi pewarisan. Jadi untuk hari ini kita hanya membahas void, non-void, static, dan overloading. Kemudian nanti kita juga bahas cara memanggil metode ya. Jadi masing-masing metode ini cara pemanggilannya beda. Kalau untuk manggil void dan non-void itu beda. Cara memanggil metode yang statik dan non-statik itu beda. Jadi ada caranya. Terakhir adalah konstruktor ya. Jadi konstruktor ini ya mirip dengan, jadi konstruktor ini bisa dibilang sebuah metode, tapi dia metode khusus gitu ya. Jadi ada tanda-tandanya seperti itu nanti. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sampai di sini cukup ya? Cukup, Pak. Oke.
Lanjut ya. Berikutnya kita mulai dari definisi ya. Definisi apa itu metode ya. Jadi definisi metode itu sama dengan definisi function. Mungkin ada yang masih ingat function. Definisi function itu seperti apa? Jadi kalau Anda ingat kemarin definisi function ya sama dengan definisi metode yang akan kita pelajari. Mungkin ada yang bisa ngasih definisi sepemahaman Anda saja metode itu apa gitu ya. Potongan kode yang punya return value, yang punya parameter, yang dipisahkan di nama, terus nantinya itu bisa bisa digunakan berulang-ulang, baik itu dalam kelas itu sendiri atau lainnya. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Jadi secara umum function itu adalah atau metode itu adalah sebuah potongan kode ya atau blok kode ya yang berisi sekumpulan perintah ya untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Nah, jadi intinya itu ya. Jadi function itu adalah blok kode ya yang berisi sekumpulan kode untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, jadi fungsi dari metode ini adalah untuk apa ya istilahnya ya memecah kode program. Jadi biar nggak kelihatan rumit gitu ya. Jadi kode program itu bisa kita pecah. Contoh misalkan seperti ini ya, kalau kita punya sebuah kode semuanya diisi satu tempat, misalkan ada 1000 baris, nah nanti untuk maintenance-nya kan susah. Tetapi kalau kodenya itu kita pecah-pecah menjadi kode-kode kecil seperti ini ya, jadi kita punya metode A misalkan ya, metode B dan metode. Jadi metode yang awalnya di sini digabung semuanya di dalam maksudnya di dalam sebuah metode, kemudian kita pecah-pecah menjadi metode-metode kecil. Yang mana metode-metode kecil ini nanti punya tugas-tugas tersendiri. Contoh kayak kemarin pas kita bikin aplikasi kalkulator kan kita punya metode yang namanya penjumlahan gitu ya, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Jadi tidak ditulis di dalam satu metode gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari metode itu adalah memecah logik aplikasi. Nah, ketika metode utamanya ini butuh tinggal panggil gitu ya. Oh ini butuhnya untuk metode B, jadi tinggal panggil. Jadi walaupun kodenya itu kelihatan terpisah, tetapi tetap bisa saling berhubungan seperti itu ya. Itu fungsi dari metode. Jadi dia berisi sekumpulan kode ya. Kemudian metode itu ada namanya ya. Kemudian isinya itu untuk melakukan tugas spesifik ya. Ketika terjadi error atau bug di salah satu metode, kita tinggal fokus misalkan di C ini setelah dipanggil perhitungannya salah, ya udah kita fokus di C saja gitu ya. Nggak usah ngotak-atik yang metode A atau metode B, karena yang error itu di sini gitu ya. Tetapi kalau semua kodenya ditulis di sini, repot kita ketika ada bug. Apalagi kalau kodenya misalnya udah ribuan baris, susah gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan metode ya. Jadi dia itu adalah sekumpulan kode ya yang berisi perintah untuk tugas-tugas, untuk melakukan tugas tertentu. Contoh misalkan Anda membuat aplikasi akademik gitu ya. Di aplikasi akademik itu kan ada proses untuk perhitungan IPK gitu ya. Proses untuk menghitung transkrip dan sebagainya. Nah, itu bisa kita jadikan metode-metode kecil ya. Yang mana nanti metode-metode itu bisa kita panggil dan bisa dipanggil secara berulang gitu ya. Jadi bisa dipanggil secara berulang. Kemudian kita misalkan punya metode lain gitu. Metode lain ini juga bisa manggil metode B ini. Walaupun misalkan metode B ini sudah dipanggil oleh metode yang lain, jadi bisa dipanggil secara berulang gitu ya. Jadi untuk kode yang sama, jadi nggak perlu ditulis di banyak tempat ya, cukup kita jadikan sebuah metode ya agar bisa digunakan secara berulang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk definisi metode? Ya, ini ilustrasinya ya. Jadi kita punya metode utama ya, yang biasanya kita gunakan yaitu metode main ya. Kemudian nanti kita buat metode-metode kecil ya, yang mana nanti metode main ini bisa memanggil metode-metode kecil ini ya. Kemudian metode-metode kecil ini juga bisa memanggil metode yang lain seperti itu. Jadi ini adalah untuk ilustrasi definisi dari sebuah metode. Ya, tadi fungsi utamanya adalah untuk memecah logik aplikasi. Anda bayangin aja kalau semua kode kita tulis di sini di metode main, nanti kita akan susah melakukan maintenance kodenya. Tapi kalau kita pecah menjadi metode-metode, nah itu lebih gampang. Memang secara kode jadinya lebih banyak ya, karena kan metode itu nanti punya header, punya body gitu ya. Jadi memang secara kode nanti nambah. Jadi misalkan kalau kita ngetik semua di sini mungkin misalkan
cuma 1000 baris ya, tetapi nanti setelah kita pecah menjadi metode-metode kecil mungkin jadi 1.500 atau 2.000 baris, nggak masalah. Tetapi kan masing-masing kodenya sudah kita lokalisir gitu ya. Jadi metode A ini melakukan tugasnya, misalkan metode A ini kalau orang ini tugasnya nyuci piring gitu ya. Kalau ini tugasnya masak, kalau ini tugasnya nyiapin makanan ke customer, seperti itu, gampang gitu ya. Jadi masing-masing metode sudah punya tugasnya masing-masing seperti itu. Oke, sampai di sini sudah punya gambaran ya apa yang dimaksud dengan metode atau function ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Berikutnya, setelah mengetahui definisi dari metode, kita lihat ya cara membuat sebuah metode ya. Cara membuat atau cara mendefinisikan sebuah metode ya. Kalau kemarin kan variabel, caranya kan dimulai dengan tipe data, kemudian nama variabelnya apa, kemudian nilai awalnya misalnya 10. Nah, ini kan cara mendeklarasikan sebuah variabel. Urutannya kan berarti dimulai dengan tipe data, nama variabelnya apa, kemudian bisa langsung diisi dengan nilai awal, seperti itu ya. Ini cara mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, sekarang kita lihat untuk mendeklarasikan sebuah metode apakah sama atau beda ya. Oke, kita lihat dulu ya kerangka dari sebuah metode. Jadi sebelum kita bisa mendeklarasikan sebuah metode, kita harus tahu dulu kerangka dari sebuah metode. Ya, yang pertama, metode itu terdiri dari header, ya, terdiri dari header, kemudian ada bodinya ya, ada isi dari metodenya, ya. Jadi kayak ini headernya, kemudian isinya, seperti itu ya. Jadi metode itu terdiri dari dua, header dan bodinya, isi dari metodenya, seperti ini. Nah, dari ilustrasi di depan ini kira-kira yang header itu yang mana? Atas. Yang internal methodenya. Ini ya, mulai dari sini ya. Iya. Iya. Nah, itu headernya. Ya. Headernya. Oke, berarti kalau header ini terdiri dari apa saja? Header sendiri ya. Ini kan kalau kita lihat terdiri dari banyak bagian. Apa saja yang Anda ketahui? Untuk header saja, terdiri dari apa? Nama variabel, Tipe data, nama variabel, parameternya. Dari nilai kembalian, nama metode, dan parameter. Oh iya, benar sekali ya. Jadi ada tipe kembalian, apakah itu dia nanti integer, long, atau void ya. Kemudian nama metodenya, kemudian parameternya, gitu ya. Jadi method header terdiri dari itu ya. Jadi ada tipe kembaliannya, apakah void atau non void ya. Kalau non void ya berarti nanti bisa integer, long, atau tipe data reference ya, sebuah kelas dan sebagainya. Kemudian ada nama metodenya, kemudian ada parameternya ya. Parameter ini opsional, boleh tergantung kebutuhan. Nanti kita lihat ya. Jadi tergantung boleh parameternya cuma 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau enggak pakai parameter boleh. Jadi tergantung metode yang akan kita buat seperti itu. Kemudian ada body metodenya ya, isi dari metodenya ya. Kalau isi dari metodenya kira-kira isinya apa? Kode program ya. Yang namanya kode program itu berarti terdiri dari apa saja kalau kode program itu? variabel apa? Iya, bisa deklarasi variabel ya. Bisa flow control seperti if, switch, perulangan dan sebagainya, seperti itu ya. Itu untuk metode tadinya. Nah, ini metode header terdiri dari nilai kembalian, nama metode dan parameter. Kemudian untuk isi dari metode ya terserah kita. Isi dari metode itu ya kodenya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kode yang kita tulis ini kita pindah ke dalam metode, ke dalam isi dari metodenya, seperti itu ya. Jadi misalkan di sini harusnya ada 5 baris kode. Ketika kita buat metode ya udah, berarti di yang 5 baris kode untuk metode 2 ini kita pindah ke metode 2, seperti itu ya. Oke, ini cara mendeklarasikan metode ya. Jadi ada metode header ya, terdiri dari tipe kembalian, kemudian ada nama metode, kemudian parameternya, kemudian untuk isi dari metodenya ya sesuai kebutuhan. Ini metodenya mau ngapain? Menghitung SKS berarti nanti kan kita harus menuliskan kode misalkan untuk mencari SKS masing-masing mata kuliah gitu ya. Misalkan kita ingin membuat fungsi untuk menghitung IPK. Kalau untuk menghitung IPK itu kan kita butuh
total SKS-nya, kemudian bobot nilainya. Jadi misalkan untuk mata kuliah ini kalau nilainya A, bobotnya berapa, seperti itu ya. Nah, seperti itu nanti kodenya kita tuliskan di sini gitu ya. Berarti kan ada percabangannya, misalkan ngecek kalau nilainya A dikonversi menjadi misalkan 4 gitu ya. Nilai B 3 dan seterusnya. Nanti dikali untuk mata kuliah ini jumlah SKS-nya berapa, kemudian ditotalkan seperti itu ya. Nanti ini kodenya ditulis semua di sini seperti itu ya. Oke, sampai sini cukup ya. Oke, berikutnya kita akan bahas yang parameter ya. Nah, ini. Jadi untuk parameter kita ada pembahasan khusus. Untuk nama metode kan ini kayak nama variabel. Ada aturannya nanti ya, aturan konvensinya yang untuk nama metode itu diawali dengan huruf besar ya. Kalau nama variabel kan diawali dengan huruf kecil. Kalau nama variabelnya lebih dari satu suku kata keduanya harus huruf besar seperti itu ya. Nah, untuk nama metode itu diawali dengan huruf besar ya, kemudian jika terdiri dari 2 kata atau lebih ya berarti untuk masing-masing kata berikutnya diawali dengan huruf besar. Kemudian usahakan nama metode itu dibuat sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jangan bikin metode X, kan nggak jelas ya metode X ini ngapain gitu ya. Jadi harus dibuat sesuai dengan fungsinya. Misalkan nama metodenya penjumlahan. Nah, udah dari nama metodenya kita udah kebayang ini metodenya ngapain gitu ya. Kita nggak perlu ngelihat kodenya. Tapi kalau misalkan ada metode namanya X, kodenya dulu. Kita harus membaca dulu kode dari isi dari kode metode X ini, baru kita punya gambaran. Oh ternyata X ini melakukan pengurangan, kan nggak ini ya, nggak lucu gitu ya. Makanya untuk membuat nama metode itu sesuai dengan tugasnya. Misalkan kayak tadi hitung EPK. Nah, kan kita nggak perlu melihat isi kodenya, kita udah kebayang bahwa metode hitung EPK ini fungsinya ya untuk menghitung EPK. Kita udah kebayang kodenya untuk menghitung EPK itu kayak tadi yang sudah saya sebutkan, seperti itu ya. Nah, jadi berikutnya kita akan bahas jenis-jenis parameter. Oke, sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu kira-kira parameter itu digunakan untuk apa? Yang ini, kira-kira fungsi dari parameter itu sendiri apa sih? Kalau misalnya function itu memang membutuhkan inputan, jadi nanti inputan fungsinya itu ya lewat parameter itu. Oke, ya seperti itu ya. Jadi seperti ilustrasi di sini ya. Jadi kode yang ada di dalam sebuah metode ini kan dia terisolasi ya. Dia itu nggak bisa langsung berhubungan dengan metode lain. Nah, ketika metode ini ingin berhubungan dengan dunia luar ya berarti dia harus menyediakan parameter. Ya ibaratnya Anda di kamar ya. Di kamar itu butuh pintu ya. Nah, nanti pintu itu yang fungsinya sebagai parameter. Pintu atau jendela itu fungsinya sebagai parameter ya. Ketika Anda butuh, Anda di kos-kosan gitu ya, lapar gitu ya, akhirnya pesan makanan online ya udah, nanti kan makanannya diambil lewat pintunya ya. Jadi kalau nggak ada pintunya berarti ya udah kita nggak bisa menerima input data dari luar itu ya. Jadi itu fungsi dari parameter. Parameter adalah variabel ya. Nah, jadi parameter itu sebenarnya adalah variabel. Kita lihat ini deklarasinya sama seperti deklarasi variabel ya. Cuma di sini istilahnya adalah parameter. Nah, kalau ini variabel ya, tapi kalau kita buat misalkan nt penjumlahan nt A, nilai A, nt nilai B. Nah, kalau kita lihat deklarasinya kan sama ya. Nah, ini sama. Jadi ini adalah sebuah variabel. Cuma karena di sini muncul di header dari sebuah metode, maka disebut dengan istilah parameter, gitu ya. Jadi parameter itu sebenarnya adalah sebuah variabel ya. Itu. Jadi parameter itu ya variabel. Cuma di sini kita istilahnya adalah parameter karena dia muncul di header dari sebuah metode. Oke ya. Ya, parameter adalah variabel yang digunakan untuk melewatkan data ke dalam sebuah metode, gitu ya. Kemudian parameter sifatnya opsional. Kalau misalkan tidak dibutuhkan parameter, ya udah nggak usah. Tapi kalau memang dibutuhkan parameter, ya berarti kita tambahkan parameter. Contoh misalkan kalau kita seperti ini ya, return 5 tambah 2, ya udah berarti nggak usah pakai parameter. Ketika metode ini dipanggil pasti hasilnya 7 gitu ya. Karena di sini kita langsung tuliskan penjumlahan ini menjumlahkan nilai plus 7. Tetapi kalau pengen hasil penjumlahannya itu dinamis,
Berarti kan butuh input, ya makanya kita tambahkan parameter agar nanti metode penjumlahannya itu dinamis, bisa dimasukkan nilai apapun gitu ya, seperti ini. Nah, itu ya nilai D. Nah, itu berarti nanti metode ini dinamis ya. Nanti ketika dipanggil kita tinggal masukkan nilai A-nya berapa, nilai D-nya berapa. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, ketika kita pengen penjumlahannya yang dinamis, berarti kita harus menyiapkan parameter. Ya, seperti itu ya. Kalau enggak ya udah kayak gini aja. Ya udah. Ini berarti nggak perlu parameter, tetapi metodenya jadi statis. Setiap dipanggil pasti hasilnya selalu 5 seperti itu. Itu ya untuk parameter. Jadi parameter itu adalah variabel yang digunakan untuk melewatkan data ke dalam sebuah metode. Ingat tadi metode itu terisolasi. Kode yang di sini itu nggak bisa berhubungan dengan luarnya. Ini misalnya kita punya 5 baris kode, ini kodenya ini nggak bisa menerima data dari luar. Agar bisa menerima data, ya udah kita siapkan sebuah parameter, ya. Jadi parameter ini berfungsi sebagai media input ya bagi sebuah metode. Ya, kita lihat contoh. Ya, dari contoh ini kira-kira parameter apa saja yang muncul? String. String. Nama parameternya aja lah, disebutin saja nama parameter, terus tipe datanya apa? Coba ya, coba salah satu orang dulu yang angkat tangan. Siapa dulu, Dan? Ya, Saya siapa? Oke. Silahkan Mas. yang di static void itu parameternya string, namanya args. Oke, terus apa lagi Mas? Yang di static inti penjumlahan parameternya INTA dan INTB. Oke, yang terakhir. Yang di void cetak hasil parameternya hasil, INT hasil. Oke, ya, berarti benar ya. Jadi parameter itu yang ini ya. Jadi di sini kita punya parameter namanya args-nya argumen ya. Tipe datanya ini apa? String. String. Array of string. Iya, array dari string ya. Jadi ini sebuah array tipenya string. Di sini kita juga punya parameter A dan B, masing-masing tipenya adalah integer. Di sini kita punya parameter hasil ya, yang mana tipe datanya adalah integer seperti itu ya. Oke. Oke, jadi udah tahu ya yang mana saja parameter. Oke. Nah, parameter yang muncul pada saat kita mendeklarasikan sebuah metode ini disebut dengan parameter apa? Jadi ini ada namanya ini. Jadi parameter itu kan tadi adalah sebuah variabel yang digunakan untuk melewatkan data ke dalam sebuah metode. Nah, parameter yang muncul di dalam sebuah metode ya pada saat kita membuat metode itu disebut dengan parameter formal ya. Jadi disebut dengan parameter formal. Nah, kemudian ketika metode penjumlahan ini dipanggil ya, kemudian di sini juga ada parameter. Nah, ini disebut dengan parameter apa kira-kira? Aktual gitu ya. Jadi parameter yang muncul pada saat kita mendeklarasikan sebuah metode itu disebut dengan parameter formal. Tetapi ketika metode ini dipanggil, kita melewatkan ini kan ini variabel ya, nilai A dilewatkan, nilai B dilewatkan ke parameternya. Nah, ini disebut dengan parameter aktual seperti itu. Nah, ketika melewatkan parameter aktual itu tipe datanya harus sama. Kalau di sini kan integer, berarti ini juga harus integer, nilai B juga harus integer. Tapi kalau misalkan nilai A ini string, itu nggak akan bisa, karena tipenya nggak compatible. Jadi urutannya harus sama ya, urutannya harus sama ketika kita melewatkan parameter aktual ke dalam sebuah metode. Jadi tipe datanya harus sama. Oke, sampai di sini. Coba perhatikan kodenya, kalau program ini dijalankan, hasilnya berapa ini outputnya? Kalau program ini dijalankan. Itu hasilnya 15. Berarti ketika cetak hasil dipanggil, berarti mengeluarkan output 15. Oke, 15. Eh. Coba, ini kan cetak hasil di baris ke-7 kita memanggil cetak hasil. Hasilnya berapa di sini? 7. 7 ya. Berarti di sini keluarnya 7. Kemudian setelah menampilkan hasil 7 di sini ada kode lagi hasil berapa ini?
Kok bingung, saya juga ikutan bingung. Ini berapa hasilnya? 15 tadi, Pak. Kalau itu hasilnya 15, Pak. 15 ini. 15, Pak. Yang ini 15. 15. Bawahnya itu Oke, yang kedua. Ini kan ada perintah hasil sama dengan Hasil 7. itu Hah? sama aja 15 sih. Sama aja 15. Soalnya kan urainya keluar dulu, baru hasil sama dengan 7. Gitu. Iya, Jadi, tapi kan di sini iya, hasil iya. di print lagi. Tapi di sini hasil di Oh, print ya. lagi. Ya, Yang di di sini ada bawahnya hasil. 7, yang di atas 15. Gitu berarti. Hah? Yang Benar yang nggak? terakhir 7, yang atasnya 15. Oke, sepakat hasilnya berarti 15 sama 7. Iya, ada 2, Pak. Yang 15 keluar duluan, yang 7. Fungsi cetak hasilnya nggak dipanggil kan, Pak? Iya, pada saat memanggil ini kan ketika cetak hasil berarti kan ada 2 perintah yang dijalankan. Yang pertama adalah mencetak nilai hasil. Berarti yang keluar adalah hasil di sini berapa? 15 ya. Berarti Ya. pas metode 7 ini nanti muncul di layar monitor hasil sama dengan 15. Kemudian setelah perintah ini dijalankan kan ada perintah berikutnya, hasil sama dengan 7. Ya. Kemudian di sini kita mencetak lagi hasil. Nah, hasilnya di sini hasilnya berapa? Oh, 15. Kalau di sini kan kita sepakat 15 ya. Kalau di sini hasil ini berapa? 7, Pak. 7. 7? Benar? 15. Enggak, tetap 15. 15 apa 7? 15 kayaknya, Pak. 15. Ah. 15. Alasannya kenapa? Di sini ada perintah loh. Ada perintah hasil sama dengan 7 loh. Hasil sama dengan 7 itu dia pengaruhnya hanya di dalam cetak hasilnya, bukan di dalam static void main-nya. Alasannya kenapa, Mas? Yaitu yang di dalam cetak hasil yang di baris 16 itu hasil sama dengan 7 itu artinya cuma di dalam cetak hasil. Iya benar, tapi ada alasan yang lebih logis nggak? Kenapa sih hasil di perubahan hasil di sini tidak mempengaruhi hasil yang di sini? Beda metode. Di baris 8 fungsi hasil cetak hasilnya nggak dipanggil, Pak. Iya, tapi kan ini sama kan hasil. Iya, Pak. Kalau parameternya sama. Cetak hasil itu punya badan fungsi sendiri, Pak. Oke, ya, jadi benar ya. Jadi hasilnya tetap 15, ini juga 15, walaupun di sini ada perintah hasil sama dengan 7. Nah, hasil di sini tidak mempengaruhi variabel hasil yang ada di luar metode cetak hasil. Alasannya yang logis adalah karena ini tipe datanya, tipenya apa? Void, Pak. Jenis tipe String, data Pak. String. apa? Jenis tipe datanya apa? Yang minggu kemarin yang sudah kita bahas. Jenis tipe data kan ada 2 minggu lalu yang sudah kita bahas. Non void. Kan ini Apa? Yang void non void itu bukan. Bukan, itu nama jenis variabelnya. Yang jenis-jenis tipe data yang minggu kemarin kita pelajari, Oh, bukan sekarang. Primitif gitu-gitu. Iya. Jadi karena di sini ingat karena ini tipe datanya adalah masuk dalam kategori tipe data value. Ingat ketika tipe data value berarti ketika di sini kita melewatkan datanya berarti nilai A itu dikopikan ke, jadi nilai A yang di sini dia adalah parameter aktual dikopi oleh bukan yang ini ya. Hasil jadi ketika hasil ini nilai yang ada di variabel hasil ini dikopikan ke dalam parameter formal. Ini formal ya, ini parameter formal dan hasil di sini dia adalah parameter aktual. Jadi nilai yang ada di dalam parameter aktual dikopikan ke dalam parameter formal. Karena apa? Karena dia tipe datanya adalah value. Gitu ya. Sehingga ketika hasil di sini dirubah berarti kita hanya merubah nilai yang ada di parameter formalnya ya. Jadi tidak mempengaruhi parameter aktualnya. Gitu ya penjelasannya ya. Jadi kenapa sih? Ya memang benar kenapa ini cuma berubah di sini. Ya benar karena tadi alasannya itu karena di sini kita masih menggunakan tipe data primitif atau tipe data value. Oke, sampai sini cukup ya. Nanti kita lihat contoh berikutnya. Udah paham ya? Ini adalah yang dimaksud dengan parameter. Jadi fungsi dari parameter itu digunakan untuk melewatkan data ke dalam sebuah metode dan parameter itu sifatnya opsional. Kemudian parameter itu ada 2 jenis, ada parameter formal dan aktual ya. Parameter formal itu adalah parameter yang muncul pada saat kita mendeklarasikan sebuah metode. Sedangkan parameter aktual itu adalah parameter yang muncul pada saat pemanggilan metodenya. Ini pemanggilan ya, ini deklarasi membuat metode, ini memanggil metode ya. Nah, pada saat kita memanggil metode,
di sini kita melewatkan parameter yang disebut dengan parameter aktual. Oke ya, lanjut ya. Ya, kita lanjut, masih contoh lain. Nah, kira-kira ini outputnya apa? Sama ya, di sini kita punya dua buah parameter, ini masih sama ya, argumen, tipe datanya. Nah, kalau mahasiswa ini apa tipe datanya? Kelas mahasiswa ya, gitu. Ya, kelas mahasiswa. Kelas, Nah, Pak. di sini Kelas. fungsinya ya kelas mahasiswa. Jadi fungsinya di sini adalah parameter formal. Kemudian di sini kita coba metode ini ya, kita coba di sini kita membuat sebuah objek, namanya nama objek atau variabel namanya adalah obj mahasiswa. Kemudian namanya kita set Jono, gitu ya. Kemudian kita cetak, kita panggil ya metodenya ini ya. Ini kita panggil. Ini kita panggil ya. Sorry. Ya, metodenya dipanggil. Kemudian karena di sini butuh parameter sebuah objek dari mahasiswa, berarti kira-kira yang terjadi di sini apa? Ini ya, ini variabel ini kita panggil ya, berarti kan dia parameter format aktual, karena kan metode ini membutuhkan objek dari mahasiswa. Berarti ketika metode ini dipanggil, kita harus melewatkan objek dari mahasiswa, gitu ya. Kemudian di baris ketujuh kita cetak nama mahasiswanya siapa ini? Yang muncul di sini. Baik. Jono. Jono. Kayak Jono. kata Jono, Pak. Oke. Iya, benar ya. Berarti yang muncul adalah Jono. Kemudian di sini ada perintah mhs titik nama Paijo. Oh, sorry. Di sini yang muncul apa? Jono. Jono. Yang di sini yang muncul apa? Jono, Pak. Paijo. Alasannya Kalau yang kenapa? kedua yang muncul Paijo. Pak, karena itu objek kan. Kalau objek itu berarti tipe datanya reference, karena dia Iya, reference. oke. Iya, benar sekali. Makanya itu beda kan? Makanya hati-hati ketika menggunakan parameter. Ini kan sama ya. Kodenya mirip nggak? Di sini kita merubah hasil menjadi 7. Ketika nilai hasil ini dicetak, hasilnya tetap 15 karena dia tipe datanya adalah value. Ya, di sini itu prosesnya adalah nilai A di-copy ke nilai B. Nilai A di-copy ke variabel A, nilai B di-copy ke variabel B. Beda dengan ketika kita bekerja dengan objek. Di sini itu bukan mengcopy nilai objek mahasiswa ke nilai mahasiswa, tetapi alamat yang ditunjuk oleh objek mahasiswa itu dikopikan ke mahasiswa. Jadi objek mahasiswa dan objek mahasiswa ini parameter aktualnya ya. Mahasiswa ini parameter formal ini ada menunjuk objek yang sama. Ya, di sini kan ada proses pembuatan pembuatan objek. Ini kan membuat objek dari mahasiswa, kemudian alamat dari objek mahasiswa itu disimpan ke dalam objek mahasiswa. Ya, ini variabelnya ya. Ini kan new di sini membuat objek. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, membuat objek. Mungkin objek ini ada di alamat memori yang mana kita nggak tahu. Alamatnya ini diserahkan ke objek mahasiswa. Nah, ketika objek ini kita lewatkan ke dalam sebuah parameter, maka yang di sini itu yang di-copy adalah alamat dari objeknya. Gitu ya. Alamat dari objeknya, sehingga mahasiswa di sini yang berfungsi sebagai parameter formal dan objek mahasiswa di sini yang berfungsi sebagai parameter aktual ini sebenarnya sama-sama menunjuk objek yang sama. Ini kan tadi jadi sebuah objek ya. Berarti di sini ini kan menunjuk sebuah objek, yang mahasiswa ini juga menunjuk objek yang sama. Nah, ketika di dalam metode ini kita merubah namanya menjadi Paijo, otomatis nama yang di sini juga berubah menjadi Paijo, gitu ya. Itu contoh penggunaan parameter yang sifatnya tipe datanya value dan reference. Jadi harus hati-hati. Oke ya, sampai sini ada ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk parameter. Jadi harus hati-hati kalau Anda membuat sebuah tipe data, pengaruhnya kalau value seperti apa dan kalau tipe datanya reference itu seperti apa. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Pak. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya jenis-jenis metode ya, ada dua, mungkin sudah dua yang sudah Anda pahami. Yang pertama ada mengembalikan nilai atau void ya. Yang kedua tidak mengembalikan nilai. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh
jenis-jenis metode yang mungkin sudah Anda ketahui, ada mengembalikan nilai ya non void dan tidak mengembalikan nilai void ya. Ini contohnya ya. Kalau yang non void berarti ya bisa tipe data primitif, integer, long, boolean, atau tipe data reference seperti nama kelas ya, misalkan mahasiswa, dosen dan sebagainya. Kemudian di sini kita lihat ada perintah return-nya ya. Jadi ketika metode ini dipanggil nanti akan mengembalikan hasil proses yang ada di dalam metodenya ya. Hasil proses yang ada di dalam metodenya akan dikembalikan ke metode pemanggilnya seperti itu ya. Sedangkan metode yang tidak mengembalikan nilai ditandai dengan void. Berarti ketika metode ini dipanggil ada proses yang terjadi dalam sini, hasilnya tidak akan dikembalikan ke metode pemanggilnya. Contohnya seperti ini ya. Oke, jadi misalkan saya punya metode utama, kita punya metode yang pertama misalkan ini mengembalikan nilai ya. Misalkan int tipenya ya. Kemudian yang metode yang kedua tidak mengembalikan nilai, misalkan void tadi ya. Nah, ketika metode utama ini memanggil metode int ya yang mengembalikan nilai, nanti proses hasilnya ini akan dikembalikan ke metode pemanggilnya. Jadi misalkan tadi hasil penjumlahannya adalah 10 ini akan dikembalikan ke metode utamanya. Nah, nanti 10 ini bisa diolah oleh metode utamanya. Nah, beda dengan yang void. Metode utama ini manggil, begitu proses di sini selesai, udah nanti program kembali ke metode utama, tetapi tidak mendapatkan hasil dari metode void-nya karena dia memang tidak mengembalikan nilai. Seperti itu ya. Itu untuk jenis-jenis metode ya yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Jadi kita lihat ciri-cirinya. Kalau metode yang mengembalikan nilai itu tipe datanya selain void, berarti bisa integer, long, boolean, tipe datanya sebuah kelas dan sebagainya. Kemudian ada keyword return-nya, return kemudian hasil dari proses yang ada di dalam metode itu apa gitu ya. Sedangkan untuk metode void itu tidak ada return-nya ya. Jadi langsung saja nama prosesnya begitu selesai udah nanti program akan kembali ke metode pemanggilnya seperti itu. Oke ya, itu untuk jenis-jenis metode yang pertama ya, ada void dan non void. Ya, kita lihat contohnya ya. Nah, ini kita punya berapa metode ini? Kita punya berapa metode? 3 ya, ada 3 metode main ya. Ini metode utama main ya, kemudian kita punya metode anaknya lah istilahnya ya, metode penjumlahan dan metode cetak hasil. Nah, kalau kita lihat metode penjumlahan ini dia adalah yang non void, dia mengembalikan nilai integer. Nah, ini kan tipe datanya selain void ya. Kemudian ada perintah return-nya, mengembalikan nilai hasil dari proses yang ada di dalam penjumlahan. Karena ini kan masih sederhana ya metodenya ya, cuma satu baris ya, aslinya kan metode itu panjang gitu. Nanti hasil dari prosesnya yang panjang itu akan dikembalikan ke metode mainnya. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau misalkan kalau dipanggil return, misalkan kalau nilai A-nya 5, ini 5 10 ya, berarti kan hasilnya 15. Nah, nilai 15 ini dikembalikan ke sini ya. Kemudian ditampung ke dalam sebuah variabel namanya hasil gitu. Berarti sehingga hasil ini isinya adalah 15. Kemudian untuk metode yang void itu kan tidak perlu ditampung hasilnya. Di sini kan nggak ada proses assignment ya, langsung dipanggil aja nama metodenya gitu ya. Jadi nggak ada nilai yang dikembalikan ke metode mainnya. Jadi langsung dipanggil nama metodenya ya. Jadi tidak ada proses assignment. Kalau ini kan ada assignment ya, penugasan ya, hasil dari penjumlahan ditampung ke dalam sebuah variabel atau hasil. Nah, aslinya ini bisa tanpa variabel ya. Jadi kalau kita malas bikin variabel bisa dihapus. Ini penjumlahan langsung kita tuliskan di sini bisa ya. Itu ya. Jadi ini bisa misalkan Pak saya nggak mau ditampung dulu nggak apa-apa. Ini dihapus. Kemudian penjumlahan ini langsung diketik ke sini. Hasilnya dihapus. Metode penjumlahannya langsung dipanggil ke dalam dijadikan sebagai parameter aktual untuk metode cetak hasilnya itu boleh. Tapi intinya di sini adalah
bahwa metode ini mengembalikan nilai. Ada nilai yang diolah ketika metode ini dipanggil, seperti itu ya. Mengembalikan nilai, tidak mengembalikan nilai. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, lanjut ya. Oke, cara memanggil metode. Nah, ini tadi tergantung juga ya. Cara manggilnya gampang, tinggal panggil nama metodenya. Kemudian jika ada parameternya ya wajib diisi, gitu ya. Jadi kalau enggak ada parameter ya udah enggak usah diisi parameternya apa. Contoh ya. Di sini kita punya penjumlahan butuh dua parameter A dan B. Ketika kita memanggil metode penjumlahan berarti harus diisikan untuk parameter A itu nilainya berapa, kemudian untuk parameter B nilainya berapa gitu ya. Kemudian kita punya metode berikutnya, parameternya cuma satu sama. Ya. Nah, ketika memanggil sebuah metode perhatikan tipe kembaliannya apa? Ini integer ya. Berarti variabelnya integer. Kemudian kita punya metode yang kedua, tipenya adalah boolean. Maka ketika akan membuat sebuah variabel, tipenya juga harus boolean. Jadi sesuai dengan tipe data dari metodenya, ya seperti itu. Untuk metode cetak karena dia adalah void, ya udah langsung dipanggil nama metodenya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pemanggilan metode yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Sebelum kita berpindah ke jenis-jenis metode yang lain, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, lanjut. Ya, jenis metode berikutnya adalah static method ya. Kalau tadi kan ada metode yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Nah, jenis yang berikutnya ada static method. Apa itu static method? Static method adalah metode yang merupakan bagian atau milik dari sebuah kelas. Ya, metode ini hanya bisa diakses dari kelasnya, tidak bisa diakses dari instan objeknya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini. Di sini kita punya dua buah metode. Yang satu penjumlahan. Oke, saya break dulu ya sampai azannya selesai.
Oke, kita lanjut ya. Ya, jenis metode yang berikutnya adalah static method ya. Jadi static method itu adalah metode yang merupakan bagian ya atau milik dari kelasnya. Nah, metode ini hanya bisa diakses dari kelasnya ya, tidak bisa langsung diakses dari instan atau objek dari kelasnya. Nah, ciri-cirinya adalah ketambahan keyword static ya. Jadi di sini kita punya metode penjumlahan, punya metode pengurangan. Nah, kita lihat di sini. Metode penjumlahan ini ada tambahan keyword static. Oke, yang berarti ini menandakan dia adalah metode statik. Jadi ingat metode statik hanya bisa diakses dari kelasnya, nama kelasnya. Nah, kita lihat contoh pemanggilannya. Nah, di sini ya kita tidak memanggilnya langsung dengan menyebutkan nama metodenya ya. Nama metodenya apa? Kemudian metode statiknya apa? Penjumlahan, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, kita membuat objek dari kelas kalkulatornya ya. Nah, kemudian kita coba memanggil metode penjumlahan langsung dari objek dari kelas kalkulatornya. Ini ditolak, ya, ditolak. Karena metode penjumlahan ini adalah metode statik, hanya bisa dipanggil dari nama kelasnya. Tetapi kalau dari tetapi untuk metode pengurangan itu hanya bisa dipanggil dari objeknya, ya. Jadi bedanya itu ya. Metode statik hanya bisa langsung dipanggil dari nama kelasnya. Untuk metode non statik ya hanya bisa dipanggil lewat objeknya. Contohnya pengurangan, ini kan kalkulator di sini adalah objeknya ya, objek dari kelas kalkulator. Oke, sampai di sini bisa ya membedakan ya antara metode statik dan metode non statik. Nah, contoh yang sering Anda gunakan adalah ini ya. Nah, coba ingat yang ini, konsol ya. Nah, ini kan metode statik. Nah, ini adalah metode statik ya. Konsol ini adalah nama kelasnya, ini adalah nama metodenya, ini metodenya metode statik. Kalau nggak percaya kita lihat deklarasi metodenya. Nah, ada statiknya ya. Jadi metode ini langsung dipanggil. Jadi kita nggak usah bikin objek dari kelas konsol gitu ya, seperti itu. Contoh misalkan kita punya kelas kalkulator tadi ya. Statik ya, statik penjumlahan. Ya. Kemudian di sini kita buat objek dari kelas kalkulator. Nah, kita coba ya, ini kan objeknya ya, kita coba memanggil metode penjumlahan ini bisa apa enggak. Misalkan int hasil sama dengan, nah kan nggak muncul ya pilihannya ya, penjumlahan, nggak muncul. Oke, sekarang kita tambahkan metode yang kedua, tapi non statik. Pengurangan gitu. Nah, sorry, apa ini? Saya pakai dulu. Nah, ini muncul ya, pengurangan. Kita lihat di sini, pengurangan muncul, tapi penjumlahan nggak muncul. Karena apa? Penjumlahan ini dia metode statik. Ya, metode statik itu langsung dipanggil dari nama kelasnya. Berarti harus langsung lewat kelasnya, kalkulator. Nah, baru muncul penjumlahan. Gitu ya. Nah, itu bedanya antara metode statik dan non statik. Jadi metode statik itu dia milik dari kelasnya. Tanda-tandanya lihat ada keyword statiknya. Berarti kalau metode statik langsung dipanggil nama kelasnya. Makanya ini tadi ya, konsol WriteLine ini kita nggak perlu bikin objek dari konsol dulu, tetapi kita cukup langsung memanggil kelas konsol, kemudian memanggil metode WriteLine gitu ya, seperti itu. Oke, sampai di sini untuk
Metode statik, jelas ya. Metode statik dan non statik bedanya. Jadi metode statik itu langsung dipanggil dari nama kelasnya, sedangkan metode non statik kita harus buat objek dulu dari kelasnya, baru bisa memanggil metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Belum cukup ya. Ya. Yang terakhir adalah jenis metode yang terakhir adalah overloading method. Apa itu overloading? Apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Overload itu artinya apa? Overload. Sering ya? Jumlahnya banyak. Ya. Kelebihan. Ya, kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan metode. Tampungan. Oke, ya. Parameter. Ya, itu ya. Jadi parameternya itu bisa banyak. Nah, apa itu overloading method? Overloading method itu adalah sebuah metode ya yang bisa memiliki nama yang sama tetapi parameternya berbeda ya. Jadi parameternya berbeda. Berbeda di sini baik itu dalam jumlah atau tipe datanya ya. Nah, seperti ini. Kita punya metodenya sama ini, my method ya, tetapi jumlah parameternya berbeda. Ini 1, ini 2, ini 2. Walaupun yang ini sama-sama 2 ya, tapi tipenya beda. Tetapi kalau di sini integer ini nggak bisa. Jadi jadi yang beda itu jumlah sama urutan tipe datanya. Nah, seperti ini. Ini P1 integer, P2 integer. Ini metode yang ketiga. Yang pertama integer, yang kedua string. Nah, gitu ini beda, boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan metode overloading. Jadi sebuah metode yang namanya sama tetapi yang berbeda hanya parameter atau signature-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh di sini kita punya aslinya cuma punya 2 metode ya. Tetapi di sini karena dia overloading method jadi punya 4 metode ya. Untuk pengurangan ada 2. Yang pertama tipenya integer, yang kedua integer, pengurangan yang kedua integer, kemudian float, gitu ya. Kemudian metode yang kedua penambahan sama. Nah, penambahan ini malah 3 parameternya, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan overload method. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak fungsi manfaat dari overload ini kira-kira apa? Kalau melihat dari polanya ini. Kira-kira apa sih manfaatnya overload Biar method? nilai inputnya lebih itu Pak, biar nilai inputnya lebih fleksibel mungkin. Konversi bilangan, Kak. Bisa masukin parameter lebih banyak. Terus yang lain? Oke, ya. Jadi fungsi dari overload method yang berbeda. Iya, benar sekali. Jadi gini, kalau tanpa ada fitur overload, itu kita harus membuat nama fungsi yang berbeda. Nanti otomatis akan membebani kita, akan mengingat nama metode yang berbeda. Contoh misalkan gini ya, misalkan nih nggak ada fitur overload ya, berarti kita pengen sebuah metode penjumlahan parameternya itu ada 2, 3 dan seterusnya, kita harus bikin nama metode yang berbeda kayak gini. 2 kan repot ya. Nah, gitu ya, 3. Gitu ya. Misalkan ENTC. Ini ENTC, ENTD gitu ya. Nah, ketika kita panggil jadinya kan kayak gini. Nah, kita punya metode penjumlahan 1, 2, 3. Jadi banyak nanti munculnya sini ya. Nah, gitu. Nah, tetapi dengan adanya fitur overload ya, kita bisa membuat sebuah metode yang sama, namanya sama tapi signature-nya beda. Bisa beda dalam jumlah atau kalau misalkan jumlahnya sama kayak gini ya. Ini pasti nggak bisa, harus dibedakan misalkan float gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti di program kita jadi lebih gampang. Ketika manggil, metode penjumlahannya cuma 1. Ya, tetapi ketika dipanggil, nah parameternya ada pilihan, mau yang mana nih. Nah, itu ya, itu manfaat dari fungsi overload method. Ya, jadi kita bisa membuat metode yang sama dengan signature yang beda, dan mengurangi beban kita untuk menghafal. Kalau tadi kan penjumlahan 1, penjumlahan 2, penjumlahan 3. Kalau ini kan kita tinggal pilih. Mau masukin parameternya yang berapa? 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi itu manfaat dari overload method ya. Jadi nanti nama metodenya itu sama, hanya berbeda signature-nya. Ketika kita panggil, kita bisa milih dari list yang ada, itu mau pakai parameter yang mana.
gitu ya. Nah, itu fungsinya. Jadi nggak perlu ngapal banyak fungsi. Ini baru penjumlahan, nanti belum lagi pengurangan, ya, pembagian dan seterusnya. Nanti pilihannya banyak di sini, ya. Ini nanti muncul sini penjumlahan 1, 2, 3, 4, 5, pembagian 1, banyak banget kan, tapi dengan ini lebih simpel. Nah, setelah pada saat pengisian parameter kita tinggal pilih mau yang mana. Ini tinggal pakai tanda panah ke atas ke bawah, kita bisa milih ya, atau pakai ini juga bisa. Nah, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan overload method. Oke? Nah, kalau tanpa overload ya ini seperti ini tadi, pengurangan 1, pengurangan 2 ya. Penambahan 1, penambahan 2. Metodenya jadi banyak gitu ya. Pada saat dipanggil nanti metodenya jadi kelihatan banyak gitu. Tapi dengan overload method nanti nama metodnya cuma 1, nanti pilihan parameternya yang banyak seperti itu. Oke, setelah ini kita langsung latihan ya. Cuma ini karena nanggung materinya tinggal 1, saya jelasin dulu. Yang terakhir adalah konstruktor ya. Jadi nanti setelah saya selesai jelasin konstruktor, nanti Anda ngerjain latihan yang metode ya. Ini karena tinggal 1 materi, saya skip dulu untuk latihannya. Yang terakhir adalah konstruktor ya. Apa itu konstruktor? Konstruktor itu adalah sebuah metode yang mempunyai nama yang sama dengan nama kelasnya. Kemudian konstruktor itu metodenya itu otomatis dipanggil ketika kita membuat sebuah objek. Digunakan untuk inisialisasi data. Kemudian sama seperti metode juga bisa di overloading, berarti sebuah metode sebuah kelas bisa punya konstruktor lebih dari 1. Nah, contoh konstruktor yang mana ini ya. Jadi ingat konstruktor itu mempunyai nama sama dengan nama kelasnya. Ya, coba perhatikan di sini, namanya sama dengan nama kelasnya. Kalau sebuah metode yang bukan konstruktor itu nggak boleh sama dengan nama kelasnya. Ya, tetapi untuk konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya ya. Kemudian konstruktor ini nanti otomatis dipanggil pada saat membuat sebuah objek ya. Kemudian biasanya digunakan untuk inisialisasi data. Kemudian konstruktor juga bisa di overloading ya. Artinya dia konstruktor itu bisa punya signature yang berbeda. Contohnya. Nah, ini ya yang kemarin saya bilang ya. Ketika kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas, mahasiswa di sini adalah nama kelas ya. Kemudian MHS1 ini adalah variabelnya. Nah, ini adalah konstruktor. Nah, jadi setelah new mahasiswa itu adalah konstruktor. Ya. Sini saya buat konstruktor. Nah, ini adalah konstruktor ya. Kalkulator ini adalah tipe data. Kal ini adalah nama objeknya atau nama variabelnya, sama dengan new kalkulator. Nah, kalkulator di sini yang kedua ini adalah konstruktor yang ini. Ya. Jadi kalkulator di sini adalah konstruktor, bukan nama kelasnya. Kalau yang ini ya, nama kelas. Kalkulator di sini adalah konstruktor ya. Tadi kalkulator konstruktor juga bisa di overload. Misalkan ini ya. ENTA, ENTB ya. Nah, kalau nggak percaya ini nih yang ini adalah kalkulator, saya kasih variabelnya XX ya. YY. Coba kita lihat, saya panggil. Nah, ini kan ada pilihan. Nah, ini kan benar ya. XX karena ini saya overload ya konstruktornya yang tanpa parameter dan menggunakan parameter. Nah, ini ya. Sama ya, XX, YY ya. Jadi sekali lagi yang kedua ini adalah konstruktor, yang pertama adalah nama kelasnya seperti itu. Jadi konstruktor itu adalah sebuah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Otomatis dipanggil ketika membuat instan dari sebuah kelas, digunakan untuk inisialisasi data. Jadi dia itu otomatis. Jadi contoh seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita punya metode penjumlahan, ini kan dipanggilnya manual ya. Misalkan gini, kal hasil sama dengan, nah ini kan manual ya. Kita manggilnya manual. Tetapi kalau konstruktor dia otomatis. Jadi ketika kita membuat sebuah objek seperti ini, berarti ketika new kalkulator ini dijalankan, berarti yang dipanggil adalah konstruktor ini, default.
Tetapi kalau saya isi parameternya misalkan 10, 11, maka ini otomatis dipanggil. Oke, kita coba ya. Saya buat dua objek. Sepuluh, 20. Oke, saya di sini ketika dipanggil saya tuliskan person misalkan konstruktor default dipanggil, ya. Kalau ini konstruktor dua ini konstruktor pertama aja lah. Tuh, gitu ya. Nah ini nilainya bisa dibaca, ya. Nilai x ini ya, y x y. Oke, sekarang kita cek ya. Ini namanya breakdown ya. Anda bisa nyoba kalau mau melihat alur program Anda breakdown, ini tinggal F9, ini F9, sini F9 ya. Setelah itu kita jalankan. Oke, berarti nanti program stop di sini ya. Stop di sini. Oh, sorry. Stop di sini ya. Berarti tinggal continue. Nanti berarti ini ketika dijalankan harusnya karena ini kalkulator yang dipanggil default, berarti nanti loncatnya ke sini ya. Saya continue, nah ya kan loncatnya ke sini. Ya, karena ini adalah yang dipanggil adalah konstruktor default-nya. Jalankan, muncul tulisan konstruktor ke-1. Setelah itu loncat lagi ke baris berikutnya. Di sini kita membuat objek kedua dari kelas kalkulator. Konstruktor yang kita panggil adalah yang kedua, ya, karena di sini kita melewatkan nilai 10, 20, berarti nanti yang di programnya akan loncat ke sini ya. Saya continue lagi. Nah, benar ya, loncatnya ke sini ya. Dan nilainya bisa dibaca. Nah, ini ya. Karena tadi 10 ini akan dikopikan ke XX, 20 dikopikan ke YY. Seperti itu ya. Nah, udah. Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan konstruktor. Ya. Ini belum. Nah, hasilnya seperti ini ya. Konstruktor 1 dipanggil, konstruktor 2 dipanggil ya dengan melewatkan nilai 10 dan 20 untuk parameternya. Oke, mungkin cukup ya untuk materi kita hari ini untuk pembahasan tentang pembahasan untuk metode ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti latihannya dua ya. Yang pertama latihan metode yang ini nanti Anda kerjakan. Ya, nanti latihan yang pertama Anda buat project baru ya. Jadi latihan pertama ini kita testing overload method. Ya. Seperti ini. Kemudian kalau selesai nanti Anda kerjakan yang latihan konstruktor. Nah, seperti itu. Jadi ada dua latihannya. Latihan pertama untuk latihan mencoba overload method, yang kedua latihan untuk mencoba konstruktor. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Di-upload di Git lagi, Pak? Enggak, kalau untuk latihan enggak. Ini kita kerjakan sampai selesai. Latihan saja. Oke, Pak. Latihan saja. Jadi nanti kan tadi kita mundur 20 menit ya. Jadi nanti selesainya jam 1-an gitu ya. Tapi kalau bisa cepat nanti enggak apa-apa. Nah, nanti untuk yang tugas ini ya. Tugas juga sudah ada nanti di sini. Tugasnya ini ya, tugasnya ya. Nah, ini tugasnya ya. Ini yang nanti yang diupload ke GitHub ya. Ini sudah saya siapkan juga form uploadnya. Sampai tanggal 1 April ya. Jadi 3 hari waktu untuk ngerjainnya. Tapi aslinya kalau Anda kerjain ya 5 menit selesai gitu ya. Oke. Ini tugasnya Anda di sini saya sudah tugas overload method ya. Di sini saya sudah siapkan beberapa metode. Ada find minimum ya yang punya 2 parameter, yang punya 3 parameter. Nanti di dalamnya kan berarti kan ada logiknya ya. Ada logiknya Anda lengkapi. Kemudian Anda tes apakah metode yang Anda buat itu sudah benar apa belum ya. Anda tinggal masukin find minimum gitu ya. 31 berarti yang keluar adalah 1 ya. Kemudian kalau Anda panggil metode yang kedua, overload yang kedua, find minimum yang parameternya 3 ya, berarti nanti 3, 2, 4 berarti yang keluar adalah 2, seperti itu ya. Jadi gampang.
Anda tinggal lengkapi metode yang sudah saya siapkan ini ya. Ini adalah contoh overload method ya. Jadi metode yang sama tapi signature-nya berbeda seperti itu. Itu untuk tugas yang akan di-upload ke GitHub. Sedangkan untuk hari ini ya kita masih ada waktu mengerjakan latihan yang di modul dulu. Ya, jadi ada latihan metode untuk mencoba overload sama untuk mencoba konstruktor seperti itu. Oke, sampai di sini. Enggak ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan ya. Nanti ditemenin sama Mas Dani sama Mas Nur ya. Siap, Pak, siap. Oke, ya seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelum saya tinggal. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Iya. Tadi ada yang presensi manual, Pak. Oh iya, yang presentasi manual tadi saya dikirimin lagi aja Mas Dani. Tadi saya nggak sengaja lip dari grupnya, jadi catatannya hilang ini. Oh ya Pak, sudah saya WA, Pak. Udah di WA ya, oke. Ya mungkin itu saja ya. Jadi mungkin saya nggak bisa nemenin sampai selesai ya. Nanti ditemenin Mas Dani sama Mas tadi mana satunya? Mas Nur ya. Ya, oke. Mungkin itu saja. Kalau saya langsung lip ya habis ini ya. Nanti Anda jangan ikut-ikutan lip ya gitu ya. Coba dulu latihannya ya. Tadi latihannya ada 2, latihan overload dan latihan konstruktor. Nanti biar tugasnya bisa langsung dikerjain hari ini ya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu sampai hari tanggal 1 itu hari apa? Hari Jumat ya. Hari Kamis ya. Jadi nggak usah nunggu hari Kamis nguploadnya. Kemudian seperti biasa ya, saya nggak nerima ya sampai Kamis ya. Saya nggak nerima alasan Pak nggak ada sinyal gitu ya. Waktunya 3 hari, masa ya 3 hari nggak ada sinyal gitu ya. Pak lupa gitu, saya nggak nerima alasan gitu. Lupa Pak saya. Ya Anda kalau namanya kuliah ya harus aktif gitu ya. Setiap misalkan Anda hari ini nggak masuk, ya tanya temennya ada tugas nggak gitu ya. Jadi nggak ada alasan kalau lupa Pak saya baru bisa ngupload hari ini nggak ada gitu. Nggak ada sinyal gitu ya, nggak ada. Karena kan waktunya saya kasih 3 hari, masa nggak cukup ya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini kalau nggak ada saya leave dulu dari meetingnya ya. Nanti silahkan Anda lanjutkan latihannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Mas Dani ya sama Mas Nur ya. Siap ya? Iya Pak ya. Iya oke nanti. Oke mungkin itu saja dari saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, jangan ikutan lip ya.